Kita akan belajar sesuai dengan tema yang disepakati adalah kita akan memperdalam bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, saya kemanapun saya berkhotbah, kalau temanya hanya ini dan selalu tentang ini. Yaitu tentang apa? Ya, mengapa? Hanya dalam Yesus. Saya selalu mengambil sabda yang powerful dari Kristus tentang dirinya sendiri yang menyatakan bahwa memang ia bukan dari dunia. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku, yaitu Yesus, ya, berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, anak-anak muda, kira-kira mengapa Tuhan Yesus sampai berkata seperti ini? Dan apakah maknanya ia berkata seperti ini? Apakah artinya ia sampai berkata seperti ini? Saya prihatin ada banyak orang, ada anak muda yang secara sadar ataupun tidak sadar mulai melihat Kristus itu dalam kacamata universalisme. Mereka mengatakan bahwa ya semua agama baik, semua iman baik. Anak-anak muda bilang, mari fokus berbuat baik. Karena dengan perbuatan baik, Tuhan kita di agama manapun, di kepercayaan manapun, kita pasti selamat. Kalau kamu mengatakan seperti itu adalah upaya dosa-dosamu menipu dirimu. Karena apa? Kamu berkata seperti itu, kamu tahu apa yang bisa mengatakan itu dari dirimu. Kamu tahu enggak apa yang ada di dalam dirimu sehingga kamu mampu berkata seperti itu. Semua Tuhan sama kok. Semua Allah sama kok. Yang penting kita buat baik, kita pasti selamat. Kamu pernah enggak menyadari, berhenti sejenak? Kamu pernah enggak menyadari kenapa aku mengatakan ini? Apa yang membuat aku berkata seperti ini? Pernah enggak kita bertanya seperti itu? Semua agama itu sama, semua Tuhan itu sama. Yang penting kita baik. Ada orang demi alasan apapun persatuannya dengan dunia, mereka mengatakan seperti itu. Tapi pernah enggak kamu bertanya, mengapa aku mengatakan seperti ini? Apa alasan? Atau kamu mundur sebentar, mengapa aku berkata seperti ini? Pernah enggak kita bertanya seperti itu kepada Allah? Nah, mengapa kita tidak mempertanyakan sesuatu yang keluar dari mulut kita, padahal nanti di pengadilan Kristus semua yang kita ucapkan dengan sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Jadi termasuk anak-anak muda yang dengan gampangnya ngomong di luar Yesus apa itu selamat. Yang penting baik-baik aja. Yang penting kita bersaudara, yang penting kita sahabatan. Kita pasti selamat kok, ya. Nah, saya akan beritahu menurut firman Tuhan, apa yang membuat manusia tidak selamat dan mengapa hanya Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan. Mengapa manusia tidak selamat? Karena ulah manusia itu sendiri. Dalam khotbah saya beberapa minggu lalu di tempat ini yang saya 2 sesi, saya sudah menjelaskan mengapa dan seperti apa manusia itu sejak semula dirancang oleh Allah. Anak-anak muda, kamu adalah bagian dari manusia yang dirancang oleh Allah. Kamu mengalami kemudaan ini adalah tahapan usia menuju kematian yang pasti. Tapi pernah nggak kamu bertanya, aku muda, umurku enggak semakin panjang, semakin pendek. Menuju satu final yang pasti, yaitu kematian. Nah, banyak orang berusaha mencari popularitas, mencari kekuatan, mencari kemenangan tanpa mempersiapkan apa yang akan dia bawa ketika ia mati. Dia fokus mencari apa? Aku harus jadi PNS agar orang tuaku suka. Aku harus jadi ini agar aku begini. Aku harus jadi ini agar orang-orang menyukaiku. Tapi dia tidak pernah mempersiapkan ketika aku mati. Apa yang akan kulakukan? Ada yang seperti itu karena memang tidak peduli. Ada yang karena tidak tahu tentang kematian. Sejak semula Allah menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal.
Untuk hidup yang kekal dengan Dia, bersama Dia dalam kerajaannya di langit bumi ini. Dia ciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya. Hari pertama sampai hari kelima Dia lihat semua itu baik. Hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, wah semua baik. Ketika semua yang baik itu jadi, baru manusia dicipta hari ke-6 untuk siap menikmati semua yang baik. Jadi tujuan Allah ciptakan kamu dan saya sejak mula-mulanya itu baik sekali. Nah, ketika Allah menciptakan kita untuk tujuan yang baik, untuk menikmati kasih-Nya, maka kita pun harus diciptakan untuk kekal, untuk hidup yang kekal. Nah, apa buktinya Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal? Dia menghidupkan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Roh-Nya yang kudus adalah roh yang kekal. Nah, agar hubungan itu bisa kekal dan kasih itu bisa kekal, maka manusia itu harus kembali mengasihi Allah. Kalau Allah mengasihi manusia, maka manusia pun harus kembali mengasihi Allah. Seperti laki-laki. Laki-laki pinang perempuan. Wahai kekasihku yang cantik tiada duanya. Aku mau bersatu dengan engkau dalam perkawinan. Aku akan mengasihi engkau, memberikan kamu banyak hal yang kamu suka. Tapi agar perkawinan kita ini bisa utuh, bisa berjalan, perempuan pun harus kembali mengasihi laki-lakinya, bukan? Harus. Tapi ketika salah satu tidak mencintai lagi, maka terjadilah perceraian. Nah, Allah ciptakan manusia dengan begitu sempurna. Dia ciptakan dengan begitu baik. Lalu manusia pun harus kembali meresponi kasih Allah. Nah, manusia itu tidak tahu bagaimana caranya kasihi Tuhan. Maka Tuhan ajari caranya ke manusia itu. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Buah pengetahuan, larangan buah pengetahuan itu bukan tentang apa? Itu bukan ujian, bukan cobaan. Kalian mungkin bilang, seandainya pohon itu tidak ada, dosa tidak akan ada. Karena anak-anak muda suka berandai-andai tuh. Seandainya pohon itu tidak ada, kita nggak akan berdosa. Karena kamu nggak tahu mengapa pohon itu ada. Pohon itu ada adalah cara yang Tuhan sediakan kepada manusia. Beginilah, inilah saranamu untuk mencintai aku. Nah, Tuhan ajari manusia itu. Kamu tidak tahu bagaimana caramu mengasihi aku? Nah, aku ajari. Caranya adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Seperti ibu bapak yang hadir di tempat ini. Dia bilang sama anaknya, kalau kamu memang sayang papa, kamu sayang dengan mama, tolonglah jangan merokok. Bukan berarti dia dengan meniadakan rokok. Jangan merokok. Jangan lakukan ini. Kalau kamu memang sayang sama saya, jangan lakukan ini. Nah, Tuhan pun bilang, kalau kamu mau sayang sama aku, jangan makan itu ya. Nah, ketika manusia itu pada akhirnya tahu bagaimana caranya mengasihi Allah, dan manusia itu, nenek moyang kita itu akhirnya gagal mengasihi Allah. Dia ambil itu pohon, buah pohon itu, tidak tahu itu pohon apa. Ada yang bilang itu apel, belum tentu. Jadi kalau ada parodi-parodi Natal itu pakai apel, seakan-akan itu buah apel, belum tentu. Tidak ada yang tahu itu buah apa. Ada yang bilang buah kuldi, tidak benar. Karena kita tidak tahu buah kuldi itu apa. Ya. Nah, manusia itu gagal mengasihi Tuhan. Dia gagalnya dengan apa? Dengan ambil pohon itu. Ketika dia ambil buah pengetahuan itu, artinya dia apa? Dia itu tidak mencintai Allah. Dan ketika dia tidak lagi mencintai Allah, dia gagal mengasihi Allah, maka dia bercerai, berpisah dengan Allah. Seperti perempuan, kalau dia tidak mengasihi suaminya, dia akan bercerai dalam persatuan hubungan itu. Maka terjadilah kerusakan. Dan ketika manusia itu memutuskan bercerai terhadap Allah, maka terjadilah kerusakan hubungan. Dan ada konsekuensinya. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa artinya? Kalau kamu makan buah itu pastilah engkau mati. Tuhan mau bilang, kalau kamu gagal mencintai aku, kamu pasti berpisah dari aku. Berpisah dengan Allah sama dengan kematian. Arti mati apa? Berpisah dari Siapa hidup itu? Allah.
Nah, ketika kita berpisah dengan Allah, pada saat itulah kita mati. Yang tadinya hidupnya Allah, roh Allah menghidupi kita terus menerus dalam hidup yang kekal. Tapi ketika manusia itu berpisah dengan Allah, rohnya Allah tidak lagi membantu hidup kita. Maka hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Seperti lampu-lampu ini, kalau listrik tidak mengalirinya, ia akan mati. Maka manusia pun akan mati ketika roh Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Kenapa tidak ditopang? Karena sudah bercerai dengan Allah. Akhirnya manusia itu rusak. Manusia itu mati. Manusia itu menua. Dia menderita. Dia teraniaya. Dia mengalami semua yang buruk. Karena apa? Karena dia telah mengkhianati cintanya Allah. Seperti seorang perempuan, ketika dia mengkhianati cinta suaminya yang tulus, dia akan menderita di dalam apa yang dia peroleh. Maka demikian juga manusia. Ia mengkhianati kasih Allah yang tulus, yang menyediakan segala sesuatu yang sempurna bagi manusia. Tetapi manusia itu gagal mengasihi Allah. Maka manusia itu menuai semua apa yang dia perbuat. Ia menabur ego, dia menuai hasil dari ego. Maka hidupnya tak dapat lagi menolong dia. Maka manusia itu jadi rusak. Maka ada kematian, sakit, penyakit, penderitaan. Jadi semua kematian, semua penderitaan yang ada di bumi ini disebabkan oleh satu hal, kegagalan mengasihi Allah. Tapi apakah ketika manusia itu rusak Allah meninggalkannya? Tidak. Allah kita kasihnya kekal. Apa yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia itu rusak? Siapa yang dijanjikan? Siapa? Ada yang bilang Yesus. Kamu tahu dari mana Yesus? Ada yang bilang Yesus? Kamu tahu dari mana kalau itu Yesus? Enggak. Yang Tuhan janjikan ketika manusia itu rusak, itu adalah keturunan perempuan. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah menjanjikan ketika manusia itu rusak, ketika manusia gagal, Tuhan hendak biarkan. Tuhan janjikan pemulihan melalui apa? Melalui anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan. Nanti anak laki-laki ini akan diremukkan tumitnya. Dan nanti anak laki-laki ini akan meremukkan kepala iblis. Kenapa kepala iblis yang diremukkan? Karena iblislah yang mengundang manusia masuk ke dalam dosa. Maka seluruh para nabi di perjanjian lama yang kamu baca, itu berbicara tentang anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu datang berkata, nanti anak laki-laki itu datang dari perawan dan dia dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya dalam Mazmur 22. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditempatkan di antara penjahat. Dia akan dihitung sebagai pemberontak. Ia akan ditikam. Dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia dihindari banyak orang. Ia dicaci, ia dimaki oleh banyak orang. Nabi Mika 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba. Hosea mengatakan nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yeremia, Yehezkiel dan nabi yang lain mengatakan nanti anak laki-laki itu akan menunggangi seekor keledai. Ia juga tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Dan dia akan mengalami semua penderitaan. Dan akhirnya ketika seluruh para nabi ini bernubuat tentang anak laki-laki itu. Tahun 4 sebelum Masehi. Maka lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah kandang domba seperti yang dikatakan Nabi Mika. Di Bethlehem, di rumah roti. Di kotanya Daud. Dari suku Yehuda. Dari perawan bernama Maria. Suku Yehuda anaknya Eli dan Ana. Yang diberi nama Yesus. Yang disebut Kristus dari Nazaret. Ketika Yesus Kristus ini lahir.
Dia menggenapi semua yang dimaksudkan para nabi. Ia lahir dari perempuan seperti janjinya kepada Adam. Ia lahir dari Yehuda seperti janjinya kepada Musa. Ia lahir dari anaknya Israel seperti janjinya kepada Abraham. Ia lahir di kandang domba seperti janjinya kepada Mika. Ia disalibkan seperti janjinya kepada Yesaya. Ia berseru, Eli Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku seperti janjinya Daud. Padahal di zaman Daud belum ada salib. Dan dia mengalami semua apa yang disebut kepada nabi. Ia diasingkan ke Mesir seperti yang dikatakan Hosea. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, dialah yang menjadi sukacita dan penantian seluruh manusia. Tapi apa sih Elia yang dilakukan anak laki-laki ini? Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini sehingga kita perlu percaya kepada dia? Apakah makna salibnya dia itu? Mengapa dia harus di kandang domba? Mengapa ia harus menderita? Mengapa ia harus mati? Mengapa ia harus mengalami semua yang buruk itu? Dan apakah makna yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak bina, melainkan. Mengapa tiba-tiba dijanjikan hidup yang kekal di sana? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba yang percaya kepada anak laki-laki itu akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada anak Allah itu akan diberikan hidup yang kekal. Mengapa diberikan? Kalau kamu percaya kepada anak itu, kamu akan diberi hidup yang kekal. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang sejak semula kamu diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu terhambat oleh karena dosa. Maka agar hidup yang kekal itu terbuka, yang dilakukan anak laki-laki ini adalah menyelesaikan dosa. Hidup yang kekal terhalang oleh karena dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, yang artinya hutang. Hutang apakah kita kepada Allah? Hutang kasih karena kita gagal mengasihi Allah. Maka kegagalan kita mengasihi Allah membuat kita terhambat mengalami hidup yang kekal di dalam Allah itu. Maka agar kita kembali kepada hidup yang kekal ini, maka hutang kegagalan mengasihi Allah ini harus dilunasi. Bagaimana cara Yesus Kristus? Apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga kita bisa kembali kepada hidup yang kekal itu? Yaitu melunasi hutang kasih itu. Bagaimana cara Yesus Kristus melunasi hutang kasih itu? Ia dengan kasihnya kepada Bapaknya, dengan taat tanpa celah. Ia dengan rela naik ke atas Kalvari, membuktikan kasihnya yang tiada berbatas, kasihnya yang tak bercacat, kasihnya yang sempurna. Ia menunjukkan ketaatan yang sempurna. Ia menunjukkan kasih yang total kepada Bapaknya di Kalvari dengan berkata, sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai adalah bahasa Yunani untuk transaksi hutang piutang. Jadi ketika Kristus Mesias mengatakan sudah selesai, artinya dia mengatakan apa? Kegagalan manusia mengasihi Allah yang membuat kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu dibayarkan oleh keberhasilan Yesus Kristus mengasihi Bapaknya di atas Kalvari. Maka ketika ia mengatakan sudah selesai, tabir pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci dirobek oleh Kristus. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Penghalang antara Allah dengan manusia adalah kegagalan mengasihi Allah. Maka karena Kristus telah berhasil mengasihi Bapaknya sampai mati tanpa dosa, ia merobek tirai itu. Maka artinya pintu kepada hidup yang kekal yang ditutupi oleh kegagalan kita mengasihi Allah dibuka, dirobek oleh keberhasilan Yesus Kristus tanpa berdosa sampai mati di kayu salib mengasihi Bapaknya. Maka di dalam Dialah kita beroleh pembenaran. Tapi selain melunasi dosa, apa yang dilakukan oleh Dia yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih dahsyat? Yang Yesus Kristus lakukan selain melunasi dosa adalah mengalahkan dosa. Efek dari hutang itu. Efek dari hutang itu adalah kematian. Maka Yesus Kristus harus lebih kuat dari kematian. Agar ia tidak setara dengan kematian. Tapi ia lebih tinggi, menduduki, menginjak kematian. Seperti yang diperkatakan oleh janji Allah kepada Adam. Janji Allah kepada Adam dan Hawa, nanti anak laki-laki ini akan menginjak kepala ular. Kepala itu dalam bahasa Ibrani, dalam arti Ibrani adalah kuasa, power. Apa kuasa ular? Kuasa ular adalah kematian. Kita baca Ibrani 2.
Ayat yang ke-15b. Ibrani 2 ayat 14b. Supaya melalui kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi janji Allah kepada Adam dan Hawa bahwa nanti anak laki-laki ini akan menginjak kepala ular, akan menginjak kuasa ular, karena kuasa ular adalah kematian. Maka anak laki-laki ini nanti harus menginjak-injak kematian itu. Bagaimana cara Yesus Kristus menginjak-injak kematian? Melalui salib dia membuktikan kasih yang sempurna. Melalui salib itu dia turun kepada kematian. Agar ketika ia memasuki kematian, ia merusak, ia menghancurkan, ia menginjak-injak iblis itu. Lalu bukti bahwa ia menang atas iblis. Ia keluar dari kematian dan bangkit pada hari ketiga. Ketika ia bangkit, ia mau mengatakan kepada dunia, lihatlah, aku telah hidup dan mengalahkan kematian. Jadi kalau engkau mau kembali kepada hidup yang semula, sebagaimana aku menciptakan engkau, adakah alasanmu untuk menolak aku? Tidak ada. Karena hiduplah yang dicari oleh manusia. Hiduplah yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini. Mau kamu orang Tionghoa, orang Batak, orang Nias, orang Manado, orang Jerman, orang Papua, orang apapun, hiduplah yang kamu cari. Anak-anak muda, kamu sekolah, cari uang banyak-banyak, itu demi apa? Demi uang. Uang untuk apa? Demi perut. Perut demi apa? Demi hidup. Hidup yang kamu cari. Kamu cari sekolah bagus-bagus, demi perut, demi hidup. Hiduplah yang kamu inginkan. Semua orang di dunia ini berusaha memperoleh hidup dengan cara apa? Cari uang banyak-banyak, bekerja banyak-banyak agar bisa tetap hidup, dan hidup. Hidup yang dicari manusia. Dan yang paling dihindari manusia adalah kematian. Orang takut sekali mati. Sehingga karena takut mati dia beli obat-obatan, diet agar dia tidak cepat mati dan lain sebagainya. Treatment kesehatan agar dia tidak cepat mati. Takut sekali dengan kematian. Kalau yang paling ditakuti manusia adalah kematian dan yang paling dicari manusia adalah hidup. Apakah alasanmu menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan juga memberi hidup melalui kebangkitannya? Tidak ada selain daripada kesombonganmu. Inilah yang menjadi alasan di luar dari dia tidak ada keselamatan. Sebab siapakah yang telah mengalahkan kematian selain Yesus Kristus? Dalam sejarah dunia lo, bukan dongeng lo, tidak ada. Orang-orang kaya sekali, Raja Herodes, Pontius Pilatus yang sangat berpower, berkuasa. Pengaruhnya kuat sekali. Cleopatra yang cantik-cantik. Ya, Koreisi Agung. Alexander the Great yang berkuasa atas beberapa benua. Kaya sekali, kuat sekali, hebat sekali. Kekuatan kekayaan mereka apakah bisa meluputkan mereka dari kuburan? Tidak. Sampai hari ini masih di bawah kakimu. Uang mereka yang bejibun-jibun itu, kekuatan mereka yang kuat sekali, tidak bisa membeli mereka hidup. Jadi kalau ada orang demi uang, demi harta, demi tahta tinggalkan Yesus. Nasibmu akan sama seperti mereka yang punya lebih banyak dari apa yang akan kamu dapatkan. Aku biar bisa jadi PNS, biar uangku banyak. Aku bisa naik jabatan begini, aku tinggalkan Yesus. Kamu mungkin dapat berapa? 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun? Berapa? 2 miliar, 100 miliar? Kamu dapat segitu, tinggalkan Yesus? Herodes Agung hampir ribuan triliun. Di mana dia sekarang? Di kuburan. Kamu gak akan memperoleh seperti yang dia peroleh, tapi nasibmu akan sama seperti dia, bukan? Jadi anak-anak muda, kalau kamu tinggalkan Yesus demi uang, harta, tahta, wanita, pria, apapun itu, ya, labubu, ya, atau apa? Siapa ada? Siapa tahu ada demi labubu? Pacarku kasih aku labubu, yang penting aku login. Yang penting tinggalkan Yesus. Aku dapat labubu gitu kan. Demi labubu kamu tinggalkan Yesus. Bodoh sekali. Demi apapun tinggalkan Yesus. Ketika ada orang katakan tinggalkan Yesusmu itu. Ada orang berkata, kalau ada orang berkata tinggalkan Yesusmu, aku akan kasih ini. Bisa enggak mereka beri hidup sebagaimana Tuhanku telah menghadiahkannya? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, enggak mau. Tunjukkan, aku akan tinggalkan Yesus Kristus kalau kamu bisa tunjukkan pribadi seperti dia. Yang telah mengalahkan ketakutan terbesarku yaitu kematian. Dan memberikan keinginan terbesarku yaitu hidup melalui pribadi dia.
Kalau nggak ada, apakah alasanku meninggalkan dia? Nggak ada. Nggak ada alasan kita meninggalkan dia. Selain daripada sombongan. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Betul, di luar Yesus. Siapakah orang yang hebat yang tidak mati? Mati terus. Tapi Yesus Kristus bangkit dari mati. Disaksikan bangkit 500 orang. Saking begitu besarnya kebangkitan itu, semua rasulnya tidak takut mati demi dia. Kenapa? Tuhanku telah kalahkan kematian, untuk apa aku takut pada kematian? Tuhanku telah menginjak-injak itu. Makanya Markus rela ditarik kuda di Alexandria. Petrus rela hanya untuk mati aja loh Petrus loh. Pergi ke Roma dia untuk mati aja. Gak takut dia mati. Disalib terbalik di Roma. Paulus dipenggal di Roma. Ya, Yohanes digoreng di minyak panas. Udah kayak goreng pisang dia. Digoreng. Tapi dia tidak mati. Karena Tuhan mau buat perkara kepada dia dengan kitab Wahyu. Ya. Jadi semua rasulnya Yesus yang berjumpa dengan Kristus. Mereka melihat Tuhanku telah menginjak-injak kuasa iblis. Tuhanku telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut pada kematian itu? Kamu ancam nyawaku dengan kematian. Kamu bunuh aku untuk tinggalkan Yesus? Tidak. Polikarpus yang adalah Polikarpus dari Smyrna, murid dari Yohanes. Pernah ada seorang kaisar mengatakan, murid kaisar bilang sama dia, kamu kakek tua, dia 83 tahun. Kamu kakek tua, kami tidak tega bunuh kamu. Apa susahnya sih kamu bakar dupa di depan patung kaisar? Gak tega kami lihat kamu disakiti. Terus Polikarpus bilang apa? 80 tahun aku hidup di dunia, dia tak pernah mengecewakan aku. Lalu untuk apa aku mengecewakan dia? Dia dengan perlahan-lahan mengalami kematian itu. Adakah imanmu seperti itu hari ini, anak muda? Ada enggak? Belum ada? Kalau belum ada jangan putus asa. Minta dari Allah. Karena dengan meminta itulah kita ketuklah, mintalah dan cari. Itulah alasan mengapa keselamatan tidak ada di luar dari Yesus Kristus. Jadi anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan dia. Karena bagaimanapun hidup yang kamu cari dan kematian yang kamu takuti hanya dapat diberikan dan dikalahkan oleh dia. Sehingga salib yang mulia, tahta pengadilan Kristus kelak, apabila ia datang dalam kemuliaannya, itu menjadi sukacita, senyum yang sempurna, damai sejahtera yang tak tergantikan, menyambut dia Raja yang telah menganugerahkan iman kepada kita. Jangan tinggalkan Yesus apapun kegagalanmu. Lebih baik kamu jatuh dalam dosa daripada putus asa meninggalkan dia. Sehingga yang dapat saya sampaikan ini dapat menolong kalian, dapat menolong kita semua. Dan saya berdoa semoga Tuhan Kristus tidak melupakan kita apabila kembali dalam kerajaannya. Tuhan berkati.